Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, saudaraku semuanya, pemirsa Yudarta Official dimanapun Anda berada. Di kesempatan istimewa ini kami sudah bersama dengan salah satu pakar hukum dari Universitas Yudarta Pasuruan, yakni Ibu Dr. Rosa Ilma Sylvia. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Mas. Alhamdulillah, sehat, Bu, ya? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar dan sebagainya, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan berbicara yang sangat substansi terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini sangat beragam atau disebut dengan masyarakat yang multikultural, memiliki suku, adat, dan berbagainya. Tentu ini berimplikasi banyak terhadap hukum-hukum. Nah, ini nanti yang akan dikupas banyak, termasuk nanti fokus kepada hukum yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, yakni hukum Islam, bagaimana kontribusinya terhadap hukum secara nasional. Baik, mari kita saksikan bersama beliau, Dr. Rosa Ilma Sylvia. Bagaimana sih, Bu, hukum yang berlaku di Indonesia ini sebenarnya? Kalau perspektif itu bagaimana? Jadi menurut sumber hukum nasional itu ada 3 hukum yang berlaku dan dianut oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah hukum adat atau customary law, yaitu hukum yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat, di mana masyarakat itu tertib tanpa disadari mentaatinya. Yang kedua adalah hukum agama. Hukum agama ini, kalau yang beragama Islam maka taat pada hukum Islam. Yang beragama Kristen taat pada hukum agama Kristen. Beragama Katolik taat kepada hukum agama Katolik. Kalau beragama Buddha juga taat hukum agama Buddha, dan agama Hindu juga demikian, agama Konghucu juga demikian. Kemudian yang ketiga, hukum Barat. Ini diistilahkan hukum Barat, dibawa oleh Belanda ketika masuk ke Indonesia. Otomatis negara jajahannya Hindia Belanda waktu itu diterapkan hukum Belanda. Nah, ini sampai sekarang masih berlaku di Indonesia. Jadi ketiga corak itu, Bu, ya? Iya, ada 3 sumber hukum. 3 sumber hukum yang tetap berlaku. Meskipun di legal formalnya hukum Barat, ya, hukum positif itu hukum Barat yang dipakai. Akan tetapi masyarakat grassroots tetap mentaati hukum agamanya masing-masing, tetap mentaati hukum adat. Inilah nilai-nilai hukum yang unik di Indonesia. Jadi seorang individu itu sekaligus taat pada 3 hukum. Hukum adat, hukum agamanya, dan hukum positif, ya, yang dulu dari Belanda itu, yang sebagian juga ada yang sudah direvisi. Begitu, Mas Muslim. Ya. Jadi ada 3 sumber hukum itu, Bu. Dengan kalau kita melihat secara masyarakat multikultural, agama Islam kan menjadi mayoritas. Nah, itu bagaimana hubungannya dengan masyarakat multikultural ini, Bu? Pertama kita harus mengetahui dulu karakteristik hukum Islam. Oh, gitu, Bu. Ya. Karena sebelum masuk ke ranah bagaimana hukum Islam kedudukannya di Indonesia, kita harus tahu dulu kenapa hukum Islam banyak diterima oleh masyarakat dan ditaati tanpa disadari, tanpa dipaksa. Karena yang pertama, hukum Islam itu berlakunya universal, atau bahasa fikihnya itu syumul, ya, menyeluruh. Jadi, menyeluruh itu berlaku untuk semua bangsa, untuk semua jenis warna kulit. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, Al-Hujurat ayat 13,
dan Ar-Rum ayat 22. Jadi manusia itu diciptakan dengan berbagai ragam suku, ras, dan jenis kelamin adalah untuk saling mengenal, ya, di ta'arufu. Yang berikutnya tentang warna kulit dan bahasa, ya, itu semua manusia diciptakan memang berbeda dari fisiknya maupun pemikirannya yang akhirnya berpengaruh pada budaya manusia itu sendiri di suatu bangsa. Kalau dihubungkan dengan pemikir dari Jerman von Savigny, ya, ada mata hukum sejarah mengatakan bahwa hukum itu seperti bahasa. Jadi hukum itu lahir dari kesadaran masyarakat suatu bangsa itu, bukan hukum yang dibuat oleh negara. Itu menurut von Savigny. Memang von Savigny ini kritik terhadap positivisme hukum. Jadi hukum seperti bahasa, kalau kita ibaratkan di Indonesia, ya, masyarakat Jawa maka taat pada adat-adat Jawa dengan bahasanya juga. Ada mahkamah itu cocok sekali. Bahasanya orang Jawa beda dengan Madura, kan begitu ya. Dan adatnya pun juga ada yang sebagian juga berbeda. Jadi von Savigny mengibaratkan hukum itu seperti bahasa. Kemudian von Savigny ini punya murid yang namanya Pukta. Pukta itu yang mempopulerkan pemikiran von Savigny dan mengistilahkan definisi hukum dari von Savigny itu dengan istilah jiwa bangsa atau Volksgeist. Nah, akhirnya konsep madhab hukum sejarah ini di Indonesia diaplikasikan dengan istilah atau ideologi kita, yaitu Pancasila, yang menjadikan grunon, ya, nilai dasar bagi kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Yang berikutnya adalah hukum Islam itu dinamis, karakternya dinamis, bahwa hukum Islam itu juga pembaharu. Ada kaidah fikih yang mengatakan la yungkaru tawayyurul ahkam bi tawayyuril azman wal amkinah wal ahwal. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa terjadinya perubahan hukum lantaran perubahan masa, ya, tempat dan keadaan. Kita tahu sendiri di masa pandemi ini, ya, COVID-19, ada fatwa MUI, ada juga fatwa Nahdlatul Ulama yang membolehkan sholat Jumat tidak rapat, iya, sebagai padahal dulu kan isunya ada setan yang masuk. Ya. Kata Pak Said biar setannya ikut sholat gitu. Dulu itu dipermasalahkan, ya, gitu. Ya. Karena daruratnya, ya, yang dijaga adalah hifdun nafas, ya. Jadi jiwa kita, jiwa raga kita harus sehat. Itu maqasid syar'i dalam hukum Islam. Jadi ada hifdun nafas, hifdud din, hifdul akal, hifdul mal, hifdun nasal. Yang pertama harus kita jaga adalah badan kita, karena apalah artinya ibadah kalau badan tidak sehat, kan gitu, ibadah kita tidak akan sempurna. Nah, makanya ada kebijakan atau fatwa dari Nahdlatul Ulama, bahkan fatwa MUI juga, ya, yang membolehkan soft itu 1 meter dan memakai masker. Padahal kan kalau orang perempuan wajahnya harus dibuka, ya, wajah dan telapak tangan. Ya, harus lurus dan rapat. Itu hukum asalnya. Tapi harus berubah ketika ada wabah atau pandemi COVID-19 ini. Itu salah satu contoh bahwa hukum Islam itu dinamis atau harokah, ya, terus bergerak sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi kalau sholat 5 waktu ya tetap tidak bisa dirubah, ya. Tapi kan boleh ada jamak, ya, ada qasar, itu kan bagian dari rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mukallaf yang mempunyai udzur, ya. Kemudian karakter hukum Islam itu juga harmonis atau tawasud, ya, tengah-tengah, menyeimbangkan antara jiwa dan raga, ya. Kalau kita wudhu
kalau kita mau sholat harus wudhu dulu, harus suci dari najis ya, dan dari hadas. Itu artinya kita harus membersihkan raga juga ketika mau mengerjakan ibadah. Jadi tidak hanya jiwanya saja yang suci, tapi raganya juga harus bersih ya, dan suci dari najis. Ya, itu bagian dari tawasud, keseimbangan antara jiwa dan raga, kebersihan tadi, keseimbangan dunia dan akhirat. Itu dalam Al-Quran disebutkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa tansa nasibaka minad dunya, bahwa kita harus mencari kebahagiaan di dunia, kebahagiaan akhirat dulu, tapi jangan melupakan kebahagiaan di dunia. Dan wala tansa nasibaka. Doanya itu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena bagaimanapun hukum Islam itu ya berlakunya di dunia, di akhirat nggak berlaku ya, untuk kebahagiaan akhirat gitu. Oh gitu ya. Kan begitu, di akhirat nggak ada hukum sudah. Iya. Bebas. Tapi selama ini orang berpikir tidak, Bu. Maksudnya hukum kalau sudah bicara Islam itu katanya akhirat. Kan ngomong iya, dari akhirat hanya ada hukuman kan, mungkin gitu, bukan hukum kan gitu mungkin. Iya. Mungkin gitu. Jadi keseimbangan dunia dan akhirat itu juga diutamakan oleh hukum Islam. Keseimbangan individu dan sosial. Contohnya zakat ya. Zakat itu memang kewajiban individu yang sudah mampu, haul dan nisab hartanya. Tapi kan diberikan kepada orang lain. Nah inilah diberikan kepada orang lain ini yang dimaksud dengan nilai sosial tadi. Itu karakteristik hukum Islam. Namun dalam kali ini karakteristik yang ada hubungannya dengan materi multikultural adalah karakter yang universal, takamul ya, syumul takamul, bahwa Nabi Muhammad diutus itu untuk rahmatan lil alamin. Jadi semua yang diatur dalam hukum Islam itu sebenarnya tidak hanya untuk orang Islam. Sebenarnya kalau kita melihat ya, dia mengatur hewan bagaimana kelestariannya, tumbuh-tumbuhan itu kan juga diatur dalam hukum Islam juga. Mungkin itu Mas Muslim, barangkali ada nanti berkembang ya, silakan. Sangat menarik, itu berarti kita mengkaji karakteristik hukum Islam, Bu ya. Iya. Lantas kita kan masyarakat multikultural, kita sudah tahu Indonesia beragam corak dan sebagainya tadi kita sampaikan. Nah, bagaimana corak pemikiran hukum Islam di tengah masyarakat yang multikultural ini? Bagaimana itu menurut panjenengan? Jadi masyarakat multikultural artinya kita harus tahu dulu apa itu multi dan kultural ya. Iya. Multi itu jamak, kultural itu budaya yang beragam. Nah, kita tahu dalam fikih ada beberapa mazhab, yang mana mazhab itu suatu pemikiran hukum Islam terkait dengan istinbat dan manhajnya, metode dan hasilnya. Nah ini juga bagian dari pilihan-pilihan bagi umat Islam untuk memilih mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Itu kan bagian dari multikultural pemikiran hukum Islam. Nah, jadi itu contoh penerapan hukum Islam yang multikultural. Ulasan yang sangat menarik dari Dr. Rosa Ilma Silvia M. Hum terkait bagaimana hukum di Indonesia. Baik, kembali lagi bersama kami, bersama Dr. Rosa, mengupas terkait hukum nasional di masyarakat yang multikultural. Nah, tadi sudah diulas banyak, Bu, terkait karakteristik, kemudian bagaimana pemikiran hukum Islam terhadap masyarakat multikultural. Terus yang menjadi penasaran bagi kami ini, Bu, bagaimana konstitusi itu mengatur prioritas hukum yang ada di Indonesia. Ini mohon juga disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, yang lagi nonton kita ini. Monggo, Bu, bagaimana itu? Jadi kita sebelum ke konstitusi itu kita tengok dulu ya Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa.
Jadi sila ketuhanan yang Maha Esa ini tidak hanya mengakui ketauhidan hukum Islam saja, tapi di situ juga mengakui eksistensi agama-agama yang lain. Monoteisme. Maksudnya begini, di Indonesia itu Indonesia adalah negaranya umat Islam bagi umat Islam. Ini perlu dicerna pemikiran saya. Negaranya umat Kristen bagi umat Kristen, negaranya umat Katolik bagi umat Katolik, negaranya umat Hindu bagi umat Hindu, negaranya umat Buddha bagi umat Buddha, negaranya Konghucu bagi umat Konghucu. Ini adalah pernyataan bahwa sila pertama ini mengakui keberadaan agama dan menghargai pemeluk agama yang ada di Indonesia. Itu penghargaan negara terhadap keyakinan agama warga negara. Hak asasinya. Hak asasi. Nah, kalau masuk ke konstitusi, ya, itu diatur di pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara NKRI yang diatur dalam undang-undang. Ini yang terkait dengan hukum adatnya. Kalau yang terkait dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, ya pasal 29 UUD 45 tentang bahwa negara berdasarkan agama. Memang negara kita mengakui di pasal 29 negara berdasar agama. Artinya agama menjadi sumber hukum material. Tidak ngomong Islam loh ya. Agama menjadi sumber hukum material. Hukum material itu adalah tempat di mana ditemukan hukum, ditemukan sebuah norma. Maka masyarakat atau warga negara mentaati hukum agama itu sebenarnya juga konstitusional. Ya, sangat konstitusional. Itu yang perlu dihayati ya dalam kita hidup beragama di sebuah bangsa yang multikultural ini. Pasal 4 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia juga memberikan hak yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menjalankan agamanya masing-masing ya. Itu juga bagian dari penghargaan negara terhadap warga negaranya untuk tetap taat pada agama. Itu adalah nomor 1. Jadi mentaati agama itu bagian dari mentaati konstitusi. Kebalik, kalau mentaati konstitusi tapi nggak paham agama itu ya mondok saya. Ini bosan nih ngantor yang terakhir. Udah cukup itu mungkin Mas Muslim. Sangat menarik yang disampaikan tadi. Mungkin satu Bu, sebelum kita akhiri perbincangan yang sangat menarik bagi kami ini, mungkin ada pesan yang disampaikan kepada pemirsa di rumah yang lagi menyaksikan tentang apa sih yang mesti pemirsa biar tidak terjadi kadang pemahaman yang salah terkait hukum di masyarakat untuk luar. Kadang itu kan menjadi problem bagi masyarakat. Mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa. Ada dua pendekatan dalam berhubungan atau berinteraksi antar umat beragama. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan koeksisten dan pendekatan proeksisten. Yang koeksisten ini kita harus menyadari bahwa ketuhanan atau tauhid dan hukum agama atau fikih itu setiap agama berbeda. Tidak bisa didiskusikan antara tauhid dan syariah dengan agama lain, tidak bisa didiskusikan. Tapi pro-eksisten adalah masalah moral. Moral generasi bangsa merupakan tanggung jawab bersama
untuk diatasi, diselesaikan, bagaimana kebaikan generasi bangsa selanjutnya. Itulah yang menjadi tujuan dari multikultural. Nilai-nilai multikultural itu di situ tempatnya. Kalau soal tauhid dan syariah, saya ulangi lagi, tidak bisa disamakan. Tapi kalau soal akhlak, moral, maka itu tanggung jawab semua agama. Mungkin itu pernyataan yang saya sampaikan. Jadi hubungan antar warga negara harus tetap berjalan tanpa ada atau tanpa melihat latar belakang agama. Tetapi kalau soal peribadatan itu bagian dari hak asasi masing-masing warga negara. Terima kasih pemirsa yang masih setia di Yudharta Official. Ya, sangat luar biasa perbincangan bersama Dr. Rosa Ilma Silvia tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Kami Muslim selaku pembawa acara dalam kegiatan dialog khusus bersama para pakar ahli dari Universitas Yudharta Pasuruan ucapkan terima kasih, dan untuk mengakhiri kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Universitas Yudharta Pasuruan, The Multicultural University.